拦住他们！ Pengejaran ini membuat Jiva dan Yun Zhao masuk dalam hutan belantara. Dalam perebutan tongkat Fan Shengbang, semua terluka termasuk Yang Jian yang terbawa arus air dan Yuan Zhao yang kehilangan kesadarannya setelah terjatuh ke jurang. Jian menyelamatkannya dengan memberikannya ramuan. Di sini Jian memberitahu Jiva jika Fan Shengbang tidak aman jika diserahkan pada Raja kini. Jiva masih tidak mempercayainya jika Raja Yin Zhao adalah raja yang penuh kemunafikan. Jian juga menyampaikan tentang firasatnya bahwa ia menemukan sejatinya raja seluruh alam adalah Yin Zhao, sang putra mahkota. Jian beralih pada Adipati Barat yang sedang melakukan perjalanan ke istana Yushu. Perjalanan terhenti saat ia menemukan anak monster. Jian yang saat itu juga melihatnya memberikan bantuan, meminta para pengawalnya untuk membawa anak monster itu ke Gunung Kunlun agar dirawatnya. Setelah itu keduanya berbincang mengenai keadaan alam akhir-akhir ini. Banyak hal yang aneh datang. Tak lama setelahnya keempat adipati berkumpul. Jian menyampaikan dukungan dari mereka untuk melengsarkan raja saat ini dan menggantikannya dengan putra mahkota. Bahkan Adipati Barat mengatakan sejujurnya apa yang ia lihat setelah menerawang dengan ilmu yang dimilikinya, bahwa raja terdahulu dan putra mahkota mati karena dibunuh oleh raja saat ini. Ketika itu Jiva mendengarkan ungkapan-ungkapan dari setiap adipati yang berkumpul, membuatnya tidak terima. Raja yang dikaguminya dicemooh para adipatinya, membuatnya memberanikan diri maju. Melihat tanda cincin piringan yang dikenakan Jiva, membuat sang ayah mengenalinya. Namun Xian memperlihatkan ketidakgoyahan Jiva untuk memusuhi siapa saja yang meragukan rajanya. Tak lama dari itu para prajurit menemukan keberadaan Jiva. Kemudian mereka membawa keempat adipati untuk dikawal masuk dalam istana Yushu. Kedatangannya bukan sebagai tamu, namun menjadi ancaman bagi sang raja. Terlebih setelah sang raja mendengar ramalan Adipati Barat yang dengan terbuka mengatakan jika kelak ia akan mati di tangan putranya sendiri. Kemarahan sang raja karena ramalannya membuat putra para adipati menghadap ayahnya masing-masing. Sang raja memberikan perintah mereka untuk membunuh ayahnya atau mati di tangannya. Putra Adipati Utara memilih membunuh ayahnya dengan keji. Sang raja memberi jabatan ayahnya. Adipati Selatan terbunuh secara tak sengaja. Sang putra memilih untuk membunuh rajanya. Adipati Timur memilih menyelamatkan putranya dengan bunuh diri. Kini tersisa Jiva. Ia ingin keduanya selamat, maka dengan cepat ia mengungkapkan jika ayahnya harus dihukum karena ia telah berkhianat padanya. Alih-alih mengatakan tidak adil jika ayahnya harus dibunuh tanpa menjalani hukuman demi menyelamatkannya. Sang raja pun mengabulkannya. Pada malam keesokannya Jiva menyelundup masuk ke penjara bawah tanah untuk menemui ayahnya. Ia meminta agar sang ayah mengakui bahwa dirinya adalah pengkhianat dan meminta maaf atas perilakunya. Dengan demikian Jiva berharap ayahnya akan diampuni dan dapat kembali ke kampung halamannya. Namun hal itu justru ditolaknya. Bahkan ayahnya mengatakan agar Jiva dapat membuka matanya tentang rajanya saat ini jika penilaiannya adalah salah. Xian beralih di dalam istana, di kolam pemandian sang raja saat keduanya sedang menikmati mandi susu. Ratu datang dengan sebilah pisau. Tak berserang lama, pisau sang ratu membunuh dirinya setelah melawan Sudaji siluman rubah. Di luar sana putra mahkota Yin Zhao sedang berjalan menuju kediaman raja dengan amarahnya yang memuncak. Setelah mendengar kematian ibunya, keinginannya untuk membunuh siluman rubah tak dapat lagi dibendung. Tepat saat itu sang ayah datang dan membuat kesalahpahaman lagi. Hal ini membuat ayahnya murka dan minta penjaga untuk menangkap putranya. Jiva memberikan pertolongan pada putra mahkota. Ia meminta agar Yin Zhao bersembunyi pada pendeta Bigan hingga beberapa waktu. Tanpa mempedulikan resiko, Jiva menutup mulut serapat mungkin agar Yin Zhao terselamatkan. Keesokannya Jiva dirundung oleh Adipati Utara karena ia tahu Jiva sedang bersekongkol dengan putra mahkota yang telah menjadi buronan. Perkelahiannya diselamatkan oleh kakaknya yang saat itu tiba-tiba berada di istana.
Shin memperlihatkan keakraban keduanya saat bertemu setelah 8 tahun lamanya terpisah. Setelah melepas rindu, keduanya membicarakan keselamatan ayahnya. Kepedulian keduanya membuat mereka tak ingin saling menyakiti. Sang kakak mendatangkan kuda putih miliknya yang sudah dilatih. Ia sedang mempersiapkan segalanya untuk sang adik sebelum menyerahkan nyawanya untuk pertukaran nyawa dirinya dengan ayahnya. Keesokan malam harinya sang raja mendatangi ayah Chiva dengan memberinya sepotong daging untuk makan malamnya. Ia telah menunjukkan siapa sejatinya dirinya. Kebingisannya malam ini membuat pemimpin Adipati Barat merasa gila. Ia diberitahukan jika daging yang dimakannya adalah daging putra sulungnya. Dan demi tidak ingin kehilangan putra keduanya, Adipati Barat merelakan diri untuk memberikan pengakuan palsu bahwa dirinya telah membuat onar dengan menyebarkan ramalan palsu. Tubuh rentanya terluka dihakimi massa hingga tubuhnya terbuang dan tak bernilai di tumpukan jerami. Di tempat lainnya diperlihatkan Jian yang menyelundup di tempat pendeta Bigan dengan harapan dapat bertemu dengan putra mahkota. Ia meminta agar Yin Zhao segera meninggalkan kota Zhouke dan bersembunyi di Kunlun. Jian mengatakan jika raja seluruh alam yang sungguhnya adalah dirinya. Namun hal ini justru membuat keduanya marah karena rasa kepercayaannya begitu tinggi kepada sang raja. Mereka meyakini jika sang raja berperilaku bengis karena terkena sihir siluman rubah. Dengan ini sang pendeta memberinya ide supaya mereka membawa sang raja dan Daji ke tempat ini. Kemudian bunuhlah siluman rubah itu, maka akan terlihat kebenarannya jika sang raja terkena sihir atau tidak. Malam harinya sesuatu yang ditunggu tiba. Sang raja mendatangi pendeta dengan Daji. Sang pendeta mendekatinya, menyentuh tangan Sudaji, kemudian mengunci jalur meridiannya. Dan pada saat inilah putra mahkota keluar dari persembunyiannya untuk bersaksi bahwa dalam diri Daji terdapat siluman rubah. Bahkan sang pendeta merelakan nyawanya untuk mengeluarkan jantungnya agar dimakan Daji, karena setelah menelan jantungnya perempuan itu akan berubah pada wujud aslinya. Sang pendeta meminta raja untuk berjanji jika perempuan itu adalah siluman, ia akan membunuhnya. Sang raja menyanggupinya. Pada akhirnya sang raja mengingkari janjinya, bahkan ia tak lagi memperdulikan leluhurnya. Sang raja sadar benar kedudukannya saat ini berkat keberadaan siluman rubah di sisinya. Pertemuan malam ini mengakhiri nyawa pendeta, juga mengakhiri kepercayaan Chiva serta Yin Zhao terhadap raja yang dikaguminya. Kini Yin Zhao telah tertangkap dan akan dieksekusi, sedangkan Chiva demi untuk menjaga kepercayaan, sang raja meminta padanya untuk membunuh ayahnya, kemudian meminta membawakan kepalanya. Setelah ia dapat melakukan itu semua, Chiva akan dijadikan putra mahkota untuknya. Setelah membakar tempat leluhurnya, raja bengis itu menuju ke tempat eksekusi putranya. Di lain sisi, Chiva datang dengan membawa potongan kepala yang dijanjikan dan akan diserahkan pada rajanya. Kini kemarahan Yin Zhao telah membuatnya murka dengan ayahnya sendiri dan membuat eksekusi berjalan dengan sangat cepat. Di balik kesetiaannya, Chiva telah merancang pemberontakan dengan beberapa pasukannya, terkecuali pasukan dari Adipati Utara. Dan pemuda dari Adipati Utara itulah yang membunuh Yin Zhao. Setelah kematian Yin Zhao, sang raja melepaskan diri dan melawan Chiva. Sedangkan jasad Yin Zhao telah dibawa para dewa dan disembunyikan di Kunlun. Chiva memenangkan perkelahiannya dengan sang raja. Kemudian bersama kuda putihnya ia melarikan diri bersama prajuritnya dari kejaran Adipati Utara. Chiva berlari dengan membawa Jian beserta tongkat Fan Shengbang. Penyihir itu melihatnya. Dengan menggunakan kekuatan tanam jiwanya, ia menggerakkan patung raksasa untuk mengejar keduanya. Saya memperlihatkan keselamatan ayah Chiva Adipati Barat. Chiva tidak membunuhnya, justru menyelamatkannya dengan membawa tubuhnya pada kuda putih milik sang kakak. Namun perjalanan kuda terhenti karena terkepung oleh prajurit Adipati Utara. Dari langit suatu terjun melindunginya. Ia monster yang dahulu diselamatkannya dan kini sudah tumbuh besar dan memberikannya pertolongan, kemudian mengantarkan Cica kembali pulang ke kampung halamannya. Pengejaran Chiva telah berakhir. Pemuda dari Adipati Barat terdampar di pinggiran sungai setelah terbawa arus. Kuda putih menemukannya dan membawanya pulang ke rumahnya bertemu ayahnya. Kuda putih menemukannya dan membawa pulang Chiva bertemu ayahnya.
Dan film diakhiri dengan memperlihatkan kesedihan sang rubah saat melihat rajanya yang tewas. Namun dengan kekuatannya, ia terus berusaha untuk membangkitkan kembali sang raja dari kematiannya. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.